والتعلم والتعليم والنفع والانتفاع والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله بقربه وثوابه سبحانه وتعالى. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وفي دارين آمين. وقال علي بن أبي حامد محمد بن محمد الغزالي نفعنا الله به وبعلومه وجميع ساداتنا وأوليائنا خصوصا إلى المرحوم أبو يال بن حسن بن أحمد بهار والحبيب دوسي بن أحمد بهار والأستاذ مصطفى بن أحمد بهار وسيد محمد بن علوي الملك الحسني الحبيب حسن بن الله الشهيدري بن عبد الله الشهيدري الحبيب محمد بن سليم بن حبيب بن شعبة بن سالم الحبيب علي مشهور بن محمد بن سليم بن حفيظ الحبيب أبو بكر الأردني وجميع ساداتنا وأوليائنا خصوصا أم الشريف فريدة بنت محمد القديم حجة إلا دلوة بن محمد عزيز حج محمد حجة إلا وجميع ساداتنا وأوليائنا خصوصا مدايا بنتيانا سلطان شريف عبد الرحمن القدري بالسر. الفاتحة. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الولد، ينبغي لك أن يكون قولك وفعلك موافقا لشرع العلم والعمل بلا ابتداء شرع ضلالته. وينبغي لك ألا تعترف بالشرع والطامة الصوفية، لأن سلوك هذه الترك يكون بالمجاهدة وقطع شهوة النفس وقطع هواها بسيف الرياضة لا بالطامة والتراحة. واعلم أن لسان المطلق والقلب المطلق المملوء بالغفلة والشهوة علامة الشقة. فإذا لم تبتل نفسي بست المجاهدة فلن يحيا قلبك بأنوار المعرفة. نعم. وقال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين. رضي الله عنكم. أيها الولد، ينبغي لك أن يكون قولك وفعلك مواقفا للشرع، إذ العلم والعمل بلا ابتداء الشرع ضلالة. Wahai anak, di sini nasihat Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Ayyuhal Walad menjelaskan, wahai anak, yanbaghi laka, hendaknya bagimu, ayyakuna, untuk menjadikan, qauluka, ucapanmu, wa fi'luka, dan perbuatanmu, muwafiqan, sama, searah, terarah, li syar'i, di dalam syariat. Ya, untuk syariat. Idil ilmu, ketika ilmu, wal amal, ketika ilmu dan amal, bila igtida, tanpa ada igtida,
mengikuti iktidak itu mengikuti asy-syar'i daripada tuntunan syariat, dalalatun, maka akan menjadi sesat. Nah, di sini Al-Imam Al-Ghazali menerangkan kepada kita semua bahwasanya harus dianjurkan bagi kita semuanya selaku khususnya penuntut ilmu, apa yang kita lakukan, ucapan dan perbuatan kita ini harus sesuai dengan tuntunan syariat. Syariat mengajarkan perbuatan dan ucapan itu harus benar-benar yang diikuti oleh siapa? Yang diikuti oleh Nabi. Nabi Muhammad, kita menjadi pengikut beliau dari setiap ucapan dan perbuatan. Karena setiap ucapan dan perbuatan Nabi itu muwaqqifan lisyar'i, sesuai dengan aturan syariat. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak terucap ya dari ucapan Nabi, bahkan perbuatan beliau Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, in huwa illa wahyu yuha, kecuali semuanya itu diarahkan oleh Allah daripada wahyu, petunjuk daripada Allah. Maka kita talabul ilm yang menjadi pengikut Nabi Muhammad, yang melestarikan daripada sunnah Nabi Muhammad, ucapan dan perbuatan kita muwaqqifan lisyar'i, muwafiqan lisyar'i, harus sama, harus searah dengan tuntunan syariat. Maksudnya gimana Abu ya? Maksudnya ucapan dan perbuatan kita ini jangan bertolak belakang dengan aturan syariat. Nabi Muhammad tidak pernah mengajari kita untuk mencaci maki. Perbuatan kita tidak pernah diajarkan oleh Nabi untuk membalas keburukan orang dengan keburukan. Nabi Muhammad menganjurkan kepada kita umatnya membalas keburukan dengan kebaikan, perbuatan. Cacian dengan pujian, hinaan dengan pujian. Paham tak? Karena tidak pernah kita dapatkan di dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu mencaci, beliau itu menghina, beliau itu membuli, beliau itu merendahkan orang lain. Beliau itu tidak pernah berbuat dengan ucapannya yang dapat menyakitkan hati perasaan orang lain pada waktu itu. Ini muwafiqan, ya, sesuai dengan ucapan. Ya. Makanya seseorang itu dilihat, baik atau buruknya seseorang itu dilihat daripada hatinya. Apa ucapan kita dan perbuatan kita ini tergantung dari hati. Kalau hati kita ini betul-betul bersih, hati itu betul-betul baik, hati itu betul-betul jernih, ya, maka ucapan yang keluar pun baik, tindak tanduk perbuatan itu pun baik sesuai dengan tuntunan syariat. Kenapa saya sering caci maki? Kenapa saya sering menghina orang lain? Kenapa saya sering menjatuhkan orang lain? Jawabannya simpel, hatimu kotor. Hatimu sedang ternodai. Hatimu sedang bersarang syaitan. Hatimu tidak ada hidayah daripada Allah, jauh daripada tuntunan, sehingga kau mudah mengucapkan sesuatu yang dapat membuat orang-orang di sekitarmu tersakiti dengan ucapanmu. Dan perbuatanmu membuat orang itu cemas, kecewa,
membuat orang itu tidak betah di saat berada di sisimu. Kenapa? Karena engkau, dirimu memiliki kekotoran hati. Kalau orang hatinya itu bersih, tidak akan terucap ucapan yang jelek. Tidak akan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Faham tuh nak? Ini penting. Makanya ini kitab nasihat bercampur tasawuf, yang semuanya bermuara kepada hati. Makanya nanti di hari kiamat itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan bermanfaat, la yanfa', malun, harta, wala banun, anak-anak, illa man atallah, kecuali yang datang kepada Allah, biqalbin, dengan hati salim, selamat, dengan hati yang bersih. Makanya tugas kita sekarang ini nak, bagaimana kita berusaha di dalam masa-masa kita mondok, kita belajar ilmu Allah, kita menggali daripada ilmu baginda Nabi Muhammad, bagaimana kita berusaha untuk menata hati kita untuk lebih baik. Kita boleh bangga dengan apa yang kita raih sekarang ini. Kita boleh bangga dengan hafalan kita, dengan prestasi kita, mendapatkan juara, bintang pelajar, tahfizul Quran, tahfizul hadis, ahli pidato, silakan. Itu sesuatu yang wajar. Namun yang jauh lebih penting bagi seorang santri, bagaimana dia menata hati. Ya. Menata hati ini nak tidak mudah, perlu tempaan, perlu diuji, ya, perlu diarahkan. Manakala dirimu merasa bahwa engkau lebih baik daripada orang-orang yang ada di sekitarmu, pada saat itu hatimu masih belum terarah. Engkau merasa bahwa dirimu lebih mulia daripada orang lain, pada saat itu hatimu masih kotor. Kau berbuat dengan ucapan dan perbuatan yang kau tidak peduli orang itu terzolimi atau tersakiti, pada saat itu hatimu masih kacau. Diarahkan untuk taat, berbuat baik, melakukan daripada ibadah semisalnya yang berhubungan dengan Allah, tetapi berat untuk melaksanakannya, hatimu masih kacau. Diberikan nasihat oleh sahabatmu, kau tidak menerima nasihat itu, hatimu masih terganggu. Nah, tergantung diri kalian nak. Ya, kalian bisa kontrol diri. Aku ini sudah termasuk hati yang terarah atau belum? Apakah hatiku ini sudah aman daripada gangguan-gangguan penyakit hati? Bagaimana ngujinya? Di saat ada panggilan Allah, ente bersegera memenuhi panggilan Allah, melaksanakan salat berjamaah, menyeru kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Di saat ada orang menasihatimu, engkau mendengarkan nasihatnya. Kau tidak peduli siapapun yang menasihatimu, mau itu ustadzmu, mau itu kawan sekamarmu, mau itu kawan seusiamu atau di bawah usia darimu, yang penting nasihat itu bermanfaat untukmu, kau dengar. Ya, jangan melihat siapa yang mengucapkan, tetapi melihat apa yang ia ucapkan. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang ia ucapkan, jangan melihat
siapa yang mengucapkan. Paham dong? Nah, ini terkadang masih belum dimiliki, sehingga terkadang kelalaian, kekhilafan, perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan diri kalian, ya, ini belum dimiliki. Kenapa? Karena hatinya masih kacau, hatinya masih belum terarah. Kenapa saya susah taat? Hatinya masih belum terarah. Kenapa saya susah sholat berjamaah? Hatinya masih belum bersih. Kenapa saya kok seolah-olah bahwa saya ini merasa bahwa saya lebih baik daripada yang lain? Hatimu masih terganggu. Gitu sudah, nak. Kapan itu bisa terjawab? Di saat kau mampu membawa hatimu kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Paham tak? Harus tak? Idil ilmu wal amalu bila iktida'i syar'i dhalalatun. Dikatakan, ketika ilmu dan amal bila iktida, tanpa ada arahan yang diikuti daripada syariat, dhalalatun, maka akan sesat. Dhalalatun, maka akan sesat. Ya. Makanya ada dua. Ini pesan ulama. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Seseorang itu dianggap sukses menjadi seorang pendidik agama di saat dia memiliki dua. Yang pertama al-ilm, dan yang kedua al-ghirah. Al-ghirah. Ilmu dan kepekaan, kepedulian, serta kecemburuan. Apa hubungannya antara ilmu dengan kecemburuan? Orang yang berilmu, dia akan cemburu melihat orang-orang berbuat maksiat. Orang yang berilmu, dia akan merasa tidak nyaman melihat ada kawannya atau sahabatnya tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Orang yang punya ilmu, di saat dia melakukan kesalahan, perbuatan salah, dia menyesal sejadi-jadinya dengan penyesalan, dan sehingga dia bertaubat kepada Allah. Jadi antara ilmu dengan ghirah, al-ghayur, ghirah dan ilmu ini, ilmu dan ghirah ini harus berbarengan. Contoh, kita ambil contoh di pesantren aja lah, nak. Ya. Seorang pendidik, seorang muallim, tidak cukup dia hanya punya ilmu, tapi dia harus punya kecemburuan. Contohnya gimana, Abu ya? Contohnya, ya, di saat dia melihat santrinya salah, dia tidak diam, tetapi dia bertindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Dilihat santrinya tidak sholat berjamaah, bukan hanya sekedar dicatat, bukan hanya sekedar disampaikan nasihat sekali, dua kali, tiga kali, harus mendapatkan teguran yang keras. Itu namanya ghayur, ghirah. Di saat ada santri banin misalnya, contoh aja ini, mengganggu santri banat, maka seorang pendidik, seorang guru wajib untuk menegurkan, bahkan sampai memperingatkan dengan peringatan yang keras. Itu namanya ghirah. Ya, orang berilmu tanpa ada ghirah percuma. Lihat ada maksiat, ya udahlah, biarin. Tidak ada ghirah, tidak ada cemburu, udahlah, bukan gak saudaraku, biar ya lah dia. Mau dia lintang pukang, mau dia kesana kesini, dia bermaksiat, urusan dia lah. Yang penting aku ngurus diri aku. Salah, keliru ini, nak. Ya, keliru.
Dia tahu bahwa perbuatan mencuri contohnya itu dosa, tapi dibiarkan. Yang kawannya tahu bahwa mencuri itu salah, ya, mengambil barang orang itu salah. Dia tahu bahwa itu salah, tapi karena bukan dia yang berbuat, kawannya yang berbuat, urusanlah. Nanti pun yang hukum ustaz aja, biarinlah. Seharusnya kawan yang baik itu punya ghirah. Kau jangan ngambil barang, tidak boleh, haram hukumnya mencuri. Kau makan barang curian, kau belanjakan, ya, kau berikan kepada kawan-kawanmu atau keluargamu, haram, tidak boleh. Ya, sama kau memberikan makan haram kepada orang lain, itu namanya ghirah. Sudah dilarang masuk kamar, santri jangan masuk kamar. Khawatir untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi masih ada santri yang masuk kamar. Yang tahu diam, yang tahu nih diam, maka yang tahu ini juga ikut dosa. Kenapa? Dia tahu bahwa itu aturan dari pondok dibuat oleh Abuya, jangan masuk kamar, tapi masih masuk kamar. Salah, nak. Keluar dari kamar pribadinya menuju ke kamar mandi harus tutup aurat. Tapi membuka aurat, bahkan dibiarkan aurat terbuka, berarti orang seperti ini nggak ada ghirah. Hanya tahu ilmu tapi nggak punya ghirah, percuma. Karena ilmu dengan ghirah itu harus berbarengan. Oh, dia tahu merokok di pesantren salah. Ya. Merokok di pesantren itu aturan, santri nggak boleh merokok. Tapi ada kawannya tahu bahwa merokok itu dibiarin. Ini kan bukan rokok asap, ini kan hanya rokok vape atau apa namanya, pep atau apa, pot dan lain sebagainya. Nggak, itu sudah, itulah sejenisnya. Di pondok santri dilarang, nggak boleh. Dia tahu, dibiarin, sama, nggak ada ghirah ente. Makanya di saat ada orang alim menegurkan kekeliruan dan kesalahan, ya, dengan baik, berarti orang alim itu punya ghirah. Tidak akan bisa, nak. Kealimanmu belum dianggap sempurna tanpa kau memiliki ghirah. Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Paham? Atau sebaliknya, tidak punya ilmu tapi semangat ada, ghirahnya ada, ya keliru juga. Ya. Oh, itu yang salah harus dipenggal, harus dipotong. Ini aturan. Nah, tak bisa. Ada ilmunya. Ya kan? Seorang istri bersalah dengan suami, tidak semerta-merta langsung aku talak kamu, aku cerai kamu. Nggak bisa. Suaminya harus tahu ilmu. Diajarkan oleh Al-Quran. Allah sudah mengajarkan. Al-Quran ada aturan. Tampar istrinya, ditendang, keliru. Dan kau berkeinginan, bercita-cita untuk menjadi orang yang lebih baik. Paham tak, nak? Ya. Makanya peka dengan kondisi dan situasi, kelihatan atau tidak, yang penting kita mencari ridha Allah, kita berbuat, bukan mencari pujian atau pencitraan, bukan. Jangan, sudah, perbuatan baikmu biarlah Allah yang tahu, tidak perlu manusia yang tahu. Nak ngapain? Ini kan terkadang manusia ini kepengen pamer dengan perbuatan baiknya, dipamerin. Wah, dipamerin. Giliran berbuat jahat nggak pernah dipamerin. Inilah manusia. Senangnya dipuji oleh manusia, bukan dipuji oleh Allah. Orang itu minta pujian Allah, bukan pujian manusia. Faham dong? Ya. Kau berbuat baik itu ahsan wa ahsan. Lebih baik perbuatan baikmu tidak diketahui oleh orang daripada diketahui. Khawatir
bercampur nanti ditunggangi dengan sifat riya. Kecuali perbuatan baik itu untuk memotivasi, untuk mengajak orang semangat lagi untuk berbuat baik, itu beda. Paham dong? Nah ya, jadi di pondok ini kesempatan antum semuanya, selain kalian belajar, mengikuti program-program yang ada, sempatkan waktu kalian itu untuk apa? Untuk berbuat baik di pondok ini, berkhidmah. Enggak perlu diperintah oleh ustaz, enggak perlu diperintah oleh abuya. Dari hatimu sendiri kau bergerak, kau berbuat. Melihat sampah berserakan, enggak perlu diperintah, buang. Siapkan mobil, ambil gerobak, ambil argo, enggak perlu pakai akal. Al-insan yakfi bil isyarah. Manusia cukup dengan isyarah. Contoh yang kecil aja ini di pondok, kita nggak bicara orang lain, kita bicara lingkungan kita aja lah. Kita nggak boleh nganu orang lain, cukup kita bicara lingkungan kita. Pondok kotor, nggak perlu diperintah lagi, langsung bergerak. Ya, yang santri tidak menunggu tim, yang tim tidak menunggu santri. Dan para ustadz ustadzah sama-sama dengan abu yang kita bergerak. Kan begitu, bergerak cepat, ambil tindakan, cepat tanggap. Ada santri sakit, langsung, jangan dibiarkan, jangan ditunggu lama-lama lagi, cepat diberikan obat. Kira-kira agak berat, telepon orang tuanya, suruh pulang. Itu namanya cepat tanggap dalam berbuat baik. Nggak nunggu lagi nih. Kamar mandi tersumbat, WC tersumbat, cepat. Ya. Lihat di pohon itu bertumpuk sampah, jangan nunggu lagi, kemaskan, langsung bersihkan. Nah itu harus ada dalam diri kalian. Nak. Makanya ditempa terus, ditempa. Tidak akan menghasilkan pisau yang tajam, tidak akan pernah menghasilkan tombak yang tajam, pedang yang tajam. Ya. Bisa memutuskan kayu, daging, ataupun pohon yang besar tanpa penempaan. Tetap ditempa. Begitu juga seorang manusia, seorang santri, yang awalnya dia masuk awam, nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti bangun malam, nggak ngerti khidmah, nggak ngerti ini itu di pesantren. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ditempa. Yang awalnya tegak, sombong, angkuh, congkak, terus tunduk dan tawadhu. Makin tawadhu, makin terangkat derajatnya kepada Allah. Begitu nak. Itu di pondok. Ya, makanya kalian itu disuruh berkhidmah tuh untuk menundukkan nafsu kalian. Oh, di rumah saya nggak pernah nyapu, di ngepel. Karena ada pembantu di rumah. Saya semuanya diserba instan, serba disiapkan. Di pondok berbeda, jangan kau samakan. Yang kau lakukan sekarang ini manfaatnya nanti di saat kau keluar dari pesantren, nanti kau akan rasakan. Man khadam khudim. Kau mengabdi, kau akan diabdi nanti. Kau membantu, kau akan dibantu. Kau menolong, kau akan ditolong. Kau memberi, kau akan diberi. Begitu nak. Itu sudah menjadi sunnatullah, man khadam khudim. Tetap itu. Hari ini kau membantu gurumu, membantu abuyahmu, membantu ustadzahmu, membersihkan rumahnya contohnya, memperhatikan apa-apa yang ada di sekitar rumahnya atau pondoknya. Ya, nanti kau di saat kau menjadi orang yang besar, maka murid-muridmu akan jauh lebih memperhatikanmu. Man khadam khudim. Pegang itu nak. Ya. Kau berkhidmat pada saat ini, kau akan dikhidmahi nanti. Dimarah, ditegurkan, dinasehati, terkadang harus dipukul. Itu semua adalah tempaan yang membuat hatimu semakin rendah di mata Allah. Ya, sehingga pada saat itu kau akan menjadi mulia, terangkat derajatmu di saat kau keluar dari pesantren, kau akan menjadi santri yang tauladan, santri yang memiliki akhlak. Enggak enak nak.
Yang namanya nasihat itu ndak enak. Makanya kalau orang diberi nasihat, hatinya ndak nerima, berarti hatinya kotor, tersinggung, tidak terima, tidak merasa dihargai, hatimu terganggu. Itulah manusia. Dinasihati, tersinggung, ndak terima. Lu siapa? Wah, pakai bahasa-bahasa ini. Ente baru kelas 1 nasihati kelas 4, kelas 5. Ini sombong sudah. Batrul haq wa qamtun nas, menolak kebaikan, meremehkan manusia. Fahimtum ya walad? Wa yanbaghi laka alla taghtarra ya bisyathi wat-tamati as-sufiyah. Nah ini nih. Hati-hati ya dengan perbuatan yang terkadang menipu. Perbuatan yang terkadang menipu. Ini tanpa disadari. Ya. Oh, berpenampilan. Kenapa kau berpenampilan kayak begini? Kenapa kau enggak rapi? Kenapa kau enggak enggak kau jaga penampilanmu? Wah, enggak perlulah. Allah kan bukan melihat penampilan. Yang Allah lihat kan hati dan amal. Benar. Tapi kau hidup ini di alam nyata. Nahkum bil zawahir. Wallahu ya'lam anis sara'ir. Orang itu menghukum daripada zahirmu, dan Allah yang mengetahui apa yang ada di hatimu. Wallahu a'lam bis sara'ir. Allah yang tahu dengan rahasia-rahasia di hatimu. Kenapa penampilanmu kau tidak menghadap Allah kau seperti ini? Enggak rapi, lusuh, kotor, kumal, kucil pakaianmu. Kenapa? Enggak perlulah. Yang penting kan yang harus bersih nih. Iya, benar, betul. Siapa yang katakan salah? Hati harus dikontrol. Tapi penampilan itu mencerminkan bahwa dirimu itu menghormati, menghargai, dan itu sebagai syiar. Ya. Syiar sufi. Itu, paham dong? Lianna suluqah, sesungguhnya jalan hadhihi tariq, jalan ini yakun akan menjadikan bil mujahadati, dengan usaha dan upaya, wa qat'i syahwatin nafsi, untuk memutuskan daripada syahwatin nafsi, keinginan, ya, syahwat itu keinginan daripada nafsi, daripada diri, wa qatli hawa, dan membunuh daripada hawa. Hawa ini, ya, hawa ini adalah dorongan daripada keinginan nafsu yang memerintahkan kepada hal yang jelek. Bisaifin ar-riyadah, ya, wa qat'i syahwatin nafsi wa qatli hawaha bisayfir riyadah. Jadi kau berusaha untuk menata daripada nafsumu dan menjauhkan daripada keinginan hawa nafsu tersebut, ya, dengan apa? Dengan bisayfir riyadah, dengan memutuskannya dengan banyak-banyak riyadah. Gini nak, ini penjelasannya seperti ini. Yang namanya nafsu itu, dengarkan, yang namanya nafsu itu tidak mau di bawah, selalunya di atas. Yang namanya nafsu tidak mau dihina, selalu ingin dipuji. Yang namanya nafsu tidak mau dikecilkan, selalu ingin dibesarkan. Yang namanya nafsu tidak mau ke belakang, maunya ke depan. Yang namanya nafsu tidak mau diremehkan, tapi ingin selalu dibangga-banggakan. Itu nafsu nak. Ini terkadang ini
Yang terserempet ini adalah sebagian orang alim. Ya, manakala didudukkan di belakang nih, enggak dimajukan ke depan, merasa, oh, masa aku didudukkan di belakang? Aku ini kan siapa? Wah. Di saat namanya enggak disebut di dalam satu acara, misalnya enggak disebut namanya, misal al-muhtaram wal muhtaram, fadilatul fulan bin fulan, enggak disebut gelarnya, enggak disebut gelar ustadznya atau apanya, wah, mulai kurang ajar. Dia enggak tahu siapa saya. Wah. Banyak enggak kayak gitu? Banyak. Ya. Kan begitu ya. Allah yarham Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Kemarin malam Abuya hadir di Istiqlal. Ente mau tahu yang hadir kemarin malam? Itu 500.000 orang. Di Istiqlal itu kan lantai 4 penuh, dalam luar. Manusia seperti orang tawaf, nak. Yang hadir bukan hanya kalangan alumni se-Nusantara, bahkan simpatisan dari majlis-majlis besar kumpul. Subhanallah, terpanggil, luar biasa. Kenapa itu bisa diraih oleh seorang Ustaz Hasan Baharun? Apakah beliau orang yang kaya? Apakah beliau orang yang memiliki harta? Enggak. Satu modal Abuya Ustaz Hasan Baharun, beliau tidak pernah merasa mulia di hadapan manusia. Beliau selalu merendahkan dirinya di hadapan Allah, merasa tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah, dan kepada sesama manusia menghormati dan menghargai. Terangkat derajatnya, nak. Di Istiqlal, hall perdana 500.000, nak. Masya Allah, penuh. Ya Allah, menetes air mata kemarin itu. Kenapa? Kita bangga, ya Rabb. Berkumpul di situ, nak. Para habaib, kiai, umaroknya kumpul datang dari berbagai lapisan masyarakat. Orang yang memiliki jabatan, orang yang berilmu, semuanya kumpul bareng. Hanya ingin menghadiri dengan satu orang sosok ini, yang bernama Al-Ustaz Hasan bin Ahmad Baharun. Kenapa beliau bisa seperti itu, nak? Satu tadi Abu Yaqub sampaikan, karena beliau memiliki rasa ketawaduan yang tinggi kepada Allah. Di hadapan manusia beliau tidak pernah merasa lebih. Ya. Cerita, sering beliau itu kalau hadir di majlis, walaupun beliau bukan pembicara, beliau itu selalu duduknya di belakang. Pakai gamis, duduknya di belakang. Gak kepengen langsung ke depan, kecuali diarahkan oleh panitia ke depan baru. Setiap beliau datang ke majlis, ya, duduknya cari tempat yang paling belakang. Ya. Pernah suatu saat, ini cerita daripada Guru Mulia Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun. Pada waktu beliau pernah dibawa oleh abahnya ke satu undangan di satu tempat. Itu Habib Segaf masih kecil, remaja sudah. Dibawa oleh abahnya Ustaz Hasan ke satu majelis. Subhanallah, di situ ramai hadir ribuan orang, kiai, ulama datang. Ustaz Hasan ini tidak terlalu dihawilkan, dianggap biasa. Duduk belakang beliau. Habib Segaf ngomong dalam hatinya, ini abahku kan orang alim, punya karangan banyak kitab, kok panitia enggak mendudukkan beliau di tempat yang seharusnya? Langsung dikasyaf. Apa kata beliau? Wahai Segaf, ente menyangka bahwasanya Abi enggak duduk di depan, ya? Ente menyangka itu suatu hal yang tidak wajar. Enggak. Ya.
Segaf, kata beliau. Ingat nak, jangan sampai kau merasa bahwa dirimu lebih baik daripada orang lain. Tuh lihat pesan beliau. Nah, makanya itu nak, hal-hal yang seperti itu dari contoh percontohan para habaib, para kiai yang seperti itu kita ambil. Jangan yang sombong-sombong kita ambil, nggak usah nak. Ya, yang selalu membanggakan diri depan orang nggak perlu. Ya, nggak perlu sudah. Biarlah Allah. Ente mau dipuji, udah ente taat sama Allah. Ente berbuat baik sama Allah, ente patuh kepada Allah, jauhi maksiat, baik-baik dengan orang, senyum dengan orang, husnudzon dengan orang, berkata baik dengan orang, derajatmu terangkat dari sisi Allah. Enggak perlu ribet kok hidup ini. Ya. Ente paksa dirimu untuk dicintai oleh orang, agar orang senang denganmu, agar orang mau kumpul bersamamu. Tapi perbuatanmu yang seperti itu terkadang menyinggung perasaan orang lain dengan ucapanmu, dengan perbuatanmu, dengan sikapmu, dengan perlakuanmu. Orang akan senang seperti itu, justru orang akan berbalik arah. Makanya untuk kita semuanya nak, manakala kita ini diomongin orang, diomelin dengan kalimat-kalimat yang enggak pantas, cukup diam. Idza nataqa safihi fala tujibhu wa khairu ijabati sukut. Apabila ada orang yang tidak cerdas ngomong, diam aja. Dan itulah sebaik-baiknya jawaban. Diammu itu adalah sebaik-baiknya jawaban. Fala tujibhu wa khairu ijabati sukut. Diam. Falas. Ya. Mau tahu orang itu cerdas apa enggak, dewasa apa tidak dalam berpikir, dilihat. Semakin dia banyak omong dalam hal-hal yang tidak baik, semakin disitulah tampak kebodohan dan ketidakcerdasan dia dan kekanak-kanakan dia. Itu nah. Makanya ente jangan banyak omong. Paham dong? Diam. Diam bukan karena takut. Diam bukan karena kalah. Tetapi diammu adalah emas. Diammu untuk mencapai kemenangan yang sebenarnya, untuk memperkuat ukhuwah. Itu nak, diam. Ya, coba lihat Nabi Muhammad itu tidak pernah ngomong, tidak pernah berucap kecuali yang benar. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Tidak berucap dan tidak berbuat kecuali yang baik. Itu Nabi Muhammad. Ketawanya pun sedikit Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad tidak sedang tertawa? Oh, paling hebatnya manusia di dalam menebarkan senyumannya kepada orang, Rasulullah itu selalu tersenyum, selalu tertawa, baik kepada sahabat maupun kepada lawannya atau yang merasa orang yang bermusuhan kepadanya. Tersenyum Nabi Muhammad. Ya kan? Itu Rasulullah. Tapi Nabi Muhammad enggak pernah ngeladeni orang yang enggak cerdas. Nabi Muhammad enggak pernah ngeladeni orang yang banyak omong. Nabi Muhammad enggak pernah ngeladeni orang-orang yang menghabiskan waktu. Enggak, dibiarin sudah. Ya kan begitu. Nah, itu demi kebaikan. Paham, Tom? Ya. Nah, jadi nafsu itu enggak akan pernah ingin kita ini selamat. Lantas gimana untuk penetralnya Abu Yam? Untuk penetralnya enggak ada lain, tunggangi dengan ilmu. Perbanyak zikir, perbanyak sholawat, perbanyak ngaji Quran, perbanyak istighfar, perbanyak memandang wajah orang tua dengan pandangan kasih sayang, berhusnudzon yang paling penting kepada orang. Selesai. Itu obat untuk penetral nafsu, agar nafsumu tidak lebih tinggi daripada keinginan hatimu yang baik. Paham dong?